Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan kasih sayang dan perlindungan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi rahmatan lil alamin dan suri teladan terbaik sepanjang masa. Alhamdulillah, pada kesempatan ini tema yang akan saya bawakan ialah Taghrib Ramadan. Karena saat ini kita berada dalam bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang diturunkan padanya Quranul Karim. Sebagai kaum mukmin, kita harusnya merasa senang, gembira dengan kedatangan bulan ini. Bulan ini merupakan kesempatan emas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Karena pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan puasa, di mana di dalamnya terdapat hikmah-hikmah yang luar biasa. Di antara hikmah dari bulan Ramadan adalah melatih kesabaran. Melatih kesabaran kita dari sesuatu yang membatalkan puasa kita. Kesabaran yang dimaksud di sini yaitu kesabaran yang bersifat badan kita. Di mana kita sabar untuk tidak makan, sabar untuk tidak minum, dan sabar menahan hawa nafsu kita. Sebenarnya ini adalah sabar pada tingkat yang paling rendah, karena para ulama berkata bahwa sabar ada 3 tingkatan. Yang pertama, sabar menaati perintah Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah, haus maupun lapar. Maka kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan hamba-hambanya lapar pada bulan puasa atau pada bulan Ramadan, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari? Karena di sana ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Yang pertama, selama 11 bulan kita mengisi perut kita, makan dan minum. Sementara Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Bayangkan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa bejana yang paling buruk untuk dipenuhi adalah perut kita sendiri. Kenapa? Karena dari makanan banyak penyakit, belum lagi racun dan lain-lainnya. Maka ini hikmah yang bersifat fisik. Allah ingin membersihkan badan kita. Allah membersihkan toksin-toksin dari dalam tubuh kita dengan berpuasa. Tentunya insya Allah ini akan membersihkan badan kita dan membuat kita sehat. Makanya di Jepang sedang berjamuran rumah puasa untuk pengobatan pengeluaran toksin dari dalam tubuh kita, di mana di rumah tersebut mereka berpuasa mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kedua, hikmah yang agung yaitu bagaimana mensucikan hati kita dengan berpuasa. Karena kita berpuasa di bulan Ramadan, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kemudian di malam hari kita salat tarawih. Dengan hal-hal seperti ini, insya Allah akan membuat hati kita suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerangkan kewajiban pada bulan puasa atau pada bulan Ramadan, Allah menyebutkan hikmahnya yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang
atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah menyebutkan agar kamu bertakwa. Jadi takwa adalah tujuan yang paling agung dari puasa, di mana hakikat takwa itu adalah kekuatan jiwa untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Masya Allah, orang yang bertakwa diberikan banyak sekali keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk sampai kepada derajat takwa, Allah mensyariatkan puasa Ramadan. Kita berpuasa selama sebulan penuh. Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kamu beribadah puasa, karena ibadah puasa itu tidak ada tandingannya. Hadis riwayat An-Nasai. Bagaimana maksud tidak ada tandingannya? Karena di dalam puasa terdapat kesabaran, sementara sabar tidak ada, pahalanya tidak ada batasannya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah As-Zumar, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Amalan lain ditulis oleh Allah 10-700 kali lipat, sedangkan puasa tidak. Ini hikmah yang sangat agung. Membentuk ketakwaan itu bukanlah perkara yang mudah. Membentuk ketakwaan membutuhkan kekuatan hati dan jiwa. Dan untuk membentuk jiwa yang takwa itu harus dengan menyusahkan diri dulu. Apalagi untuk mendapatkan surga Allah. Hati kita harus dipaksakan. Karena sudah sunnatullah untuk mendapatkan kesenangan harus disertai dengan kesusahan dahulu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan di bulan Ramadan ini dengan puasa 30 hari atau kurang 1 hari. Menyusahkan diri kita untuk berpuasa agar mendapatkan hati yang bersih, lebih bersih daripada mutiara, agar hati kita bersinar dengan cahaya iman. Teman-teman sekalian, bukankah ini adalah hikmah yang sangat agung dalam kehidupan kita? Karena kesempurnaan manusia bukan dari banyak makan. Dengan banyak makan malah akan banyak penyakit. Mari kita lihat orang-orang yang ingin sehat. Ternyata mereka harus diet. Untuk diet, makan mereka harus dikurangi. Biasanya makan 3 piring, dikurangi menjadi 1/2 piring. Tidak boleh makan ini, dan ini, agar badan mereka tetap bugar, ramping, dan bagus. Ternyata untuk itu saja harus menyiksa diri, apalagi untuk mendapatkan predikat takwa. Tidak boleh sembarangan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan puasa di bulan Ramadan sejatinya untuk kebaikan kita sendiri. Di mana salah satunya untuk mengeluarkan toksin-toksin dari dalam tubuh kita, membuat kesehatan kita lebih baik. Namun perlu diperhatikan, jangan sampai kita berpuasa untuk mendapatkan hal-hal tersebut, untuk mendapatkan tubuh yang bagus, untuk mendapatkan tubuh yang ramping, untuk mengeluarkan toksin-toksin dari dalam tubuh kita. Kenapa? Karena hal ini membahayakan ibadah kita. Bisa-bisa ibadah yang kita lakukan semuanya sia-sia, karena niatnya bergeser. Yang awalnya beribadah untuk Allah, bergeser untuk mendapatkan tubuh yang ramping dan sebagainya. Jadi tujuan utama kita berpuasa harus diniatkan karena Allah. Kesehatan dan yang lainnya itu adalah nilai plus yang diberikan oleh Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ceramah ini bermanfaat untuk pembicara sendiri dan bagi pendengar semua.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.